Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dimanapun kalian menonton video ini, baik siang, pagi, maupun malam hari. Oke, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi, ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah, pastinya kan kita harus punya dasar terlebih dahulu. Begini sahabat-sahabat semua, di era sebelum reformasi ya, menyampaikan pendapat apalagi yang berseberangan dengan pemerintah, wah luar biasa ini. Katanya nih ya, kata senior gue, ini bukan hal yang mudah. Banyak yang dipersekusi, bahkan ada yang harus mengalami penindasan hanya karena menyampaikan kritik atau masukan terhadap kebijakan. Begitu. Dulu ruang untuk berpendapat terasa sangat terbatas dan sempit sekali sahabat-sahabat semua. Namun, di era sekarang kita hidup di zaman yang berbeda sahabat-sahabat semua. Kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, untuk berbicara tentang apa saja yang dirasa kurang tepat dalam kebijakan pemerintah, dan untuk memberikan masukan demi khususnya kebaikan. Tapi begini sahabat-sahabat semua, tentu saja kebebasan ini datang harus dengan tanggung jawab. Kita tidak bisa berbicara sembarangan, apalagi hingga menyinggung pihak lain dengan cara yang tidak baik. Gitu. Lalu bagaimana seharusnya kita menyampaikan pendapat, sahabat-sahabat semua? Apa dasar hukum yang mendasari hak kita untuk berbicara? Kan begitu pertanyaannya. Nah, pertama, mari kita bahas mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, atau kita sering sebut dengan Undang-Undang KIP, sahabat-sahabat semua. Nah, berdasarkan undang-undang ini, atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kita sebagai masyarakat berhak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik, gitu, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Hal ini bukan hak yang diberikan begitu saja, tetapi kita sebagai warga negara, kita punya kewajiban juga untuk mengetahui bagaimana keputusan-keputusan yang diambil pemerintah memengaruhi kehidupan kita. Ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah, terkhusus roda pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang KIP, kita bisa lebih leluasa untuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat, karena kita diberi akses untuk lebih luas terhadap informasi publik. Begitu sahabat-sahabat semua. Terus yang selanjutnya, ini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, yaitu tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak kita untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, baik itu di dalam bentuk lisan, tulisan, atau melalui media lainnya. Nah, ini adalah wujud dari kebebasan kita untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang santun, sahabat. Penuh rasa hormat dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Begitu. Nah, namun tentu saja ada batasannya. Ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE ya, begitu. Yang mengatur tentang penyampaian informasi, terutama yang disebarkan melalui dunia sosial atau dunia maya ini nih, sahabat-sahabat semua yang kita sedang gunakan sekarang. Walaupun kita berhak untuk berbicara dan mengkritisi, kita juga harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang bersifat fitnah, hoak, atau ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain atau bahkan menciptakan kerusuhan. Gitu. Kita harus selalu memastikan bahwa pendapat yang kita sampaikan berbasis pada data dan argumen yang kuat, serta disampaikan dengan cara yang santun. Gitu, dan penuh pertimbangan tentunya. Sekarang, mari kita lihat kenapa penting bagi kita, khususnya para pemuda, untuk mengkritisi kebijakan yang ada. Pemuda adalah bagian dari agen perubahan, atau bisa disebut dengan agent of change, yang bisa membawa dampak yang besar dalam masyarakat. Kita adalah generasi yang harus peduli terhadap segala kebijakan yang ada, karena kebijakan pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan kita, terkhusus kehidupan di kita sehari-hari maksudnya ya. Nah, tugas kita bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi mengawasi dan memberikan masukan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat, atau untuk bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat yang memang membutuhkan. Namun, jangan salah sahabat, kebebasan berpendapat ini tidak boleh disalahgunakan. Kita harus menghindari kritik yang hanya bertujuan untuk menyerang atau menyalahkan, tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Kritik kita haruslah bertujuan untuk memperbaiki, bukan untuk merusak, sahabat-sahabat semua. Nah, jadi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik bisa berpartisipasi gitu lewat kebebasan tadi. Nah, kita harus aktif dalam mengikuti perkembangan informasi, memahami kebijakan yang ada, dan yang terpenting menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan penuh tanggung jawab. Begitu. Jika kita melihat adanya ketimpangan, kebijakan yang tidak tepat, atau apapun yang perlu diperbaiki, kita harus berani, sahabat-sahabat. Harus berani menyampaikannya, tapi dengan cara tadi gitu, yang benar. Nah, sahabat-sahabat semua, kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu berarti suara rakyat harus didengar. Begitu tuh, itu konsepnya itu. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih penting daripada kita sebagai masyarakat untuk menggunakan suara kita dengan baik. Bukan hanya dalam pemilu, sahabat-sahabat semua, tetapi juga di setiap saat, dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah yang memengaruhi kita. Kita diberikan kebebasan ini, tetapi dengan kebebasan itu datang tanggung jawab yang besar, gitu. Sahabat-sahabat semua, mari kita gunakan hak kita dengan bijak untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di negeri ini, dengan cara yang santun, dengan argumen yang logis, dan dengan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Jika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, mari kita sampaikan dengan cara yang konstruktif dan berbasis fakta, tentunya sahabat-sahabat semua. Ayo sahabat-sahabat semua, mari kita bergerak, jangan hanya menjadi penonton. Jangan hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa ini, tetapi jadilah bagian dari solusi. Kritik yang membangun, suara yang disampaikan dengan benar akan membawa perubahan yang lebih baik. Jangan ragu untuk berbicara, tetapi berbicaralah dengan cara yang bijak dan penuh tanggung jawab. Begitu sahabat-sahabat semua. Karena kenapa? Karena kita semua bagian dari perubahan itu. Dan kita semua berhak untuk menyuarakan apa yang benar demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Sahabat-sahabat semua, cukup sekian dari saya. Saya berharap semuanya bisa bersuara, jangan hanya sebatas diam. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.